pemirsa sekalian, kembali bersama saya Martin di Retro Kini Movie Review. Adik saya Leonardus Eric adalah seorang penggemar cerita dan film horor. Dia juga pengarang cerita-cerita horor. Dia request ke saya untuk mereview Kultus Iblis, horor terbaru karya Bobby Prasetyo yang dirilis tanggal 2 November 2023 kemarin. Kebetulan karya Bobby Prasetyo yang lain, Pamali Dusun Pocong, juga masih tayang di bioskop saat saya membuat naskah tulisan ini dan berhasil meraih 1.350.923 penonton dari data filmindonesia.or.id sampai tanggal 30 Oktober 2023 kemarin. Prestasi yang lumayan bagus. Lalu bagaimana dengan Kultus Iblis karyanya selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Film ini diawali dengan Hamdan, ayah dari anak kembarnya, Naya dan Raka, yang diteror oleh satu setan di rumahnya. Dia sempat menuliskan sesuatu di secarik kain. Namun belum sempat dia menyelesaikan menulis pesan, si makhluk misterius itu sudah menyerangnya lagi. Di luar rumahnya, seorang pria bertopeng bersenjatakan parang sudah menghadangnya dan kemudian menyerangnya. Saat dia masuk lagi ke dalam rumahnya, makhluk misterius itu menyerangnya sekali lagi. Naya dan Raka yang baru saja pulang, terkejut menemukan ayahnya dalam posisi terduduk dan menunduk di satu ruangan. Kondisinya seperti kesurupan dan tidak lama kemudian dia mati mengenaskan. Raka menemukan satu foto lama di kamar ayahnya dan juga semacam jimat di genggaman tangannya. Di balik foto tertera tulisan tangan yang menyebutkan nama Harjimah dan Desa Rangu. Saat penyembayangan jenazah, Pak RT menyarankan untuk melakukan penguburan keesokan harinya saja karena kemungkinan besar kondisi pemakaman sedang banjir karena hujan deras yang turun malam itu. Naya dan Raka pun menuruti saran Pak RT. Namun ternyata di malam itu juga, sosok misterius yang menyebabkan Hamdan terbunuh kembali lagi dan meneror Naya, lalu mengambil jenazah Hamdan. Naya dan Raka terkejut akan kejadian misterius yang tidak mereka sangka-sangka ini. Raka pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki masa lalu ayahnya dengan mendatangi desa yang disebutkan dalam foto lama ayahnya tersebut. Naya sempat menyarankan untuk menghubungi polisi saja. Tapi Raka menolaknya karena dia bingung apa yang harus dilaporkan. Tidak mungkin mereka bilang bahwa jenazah ayah mereka dibawa oleh satu makhluk misterius. Dia juga bisa memakai alasan jenazah ayah mereka dibawa ambulans untuk dimakamkan di desa yang hendak mereka tuju untuk disampaikan kepada Pak RT bila ada pertanyaan soal itu. Keesokan harinya mereka pun berangkat menuju desa Rangu. Angkot yang mereka tumpangi tidak benar-benar membawa mereka sampai ke desa Rangu, jadi mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang memikul kelapa. Saat mereka hendak bertanya arah tujuan ke desa Rangu, laki-laki itu tidak menjawab dan malah kabur. Mereka pun bingung dengan sikap aneh laki-laki itu. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang meludah ke tangannya dan mengusapkan ludahnya ke muka Naya. Naya sangat terkejut karena itu. Perempuan itu kemudian bergegas pergi. Naya yang merasa kurang sreg sempat mengajak Raka untuk balik saja dan mengurungkan rencana mereka. Namun Raka menolaknya karena mereka sudah dekat ke tujuan mereka. Tanggung kalau harus balik, karena sudah sejauh ini mereka melangkah. Naya pun akhirnya pasrah. Mereka kemudian bertemu dengan seorang wanita, Ayu, yang bersedia memandu mereka ke desa Rangu. Kebetulan dia juga penduduk desa itu. Raka juga bertanya apakah Ayu kenal dengan Mbah Jimah. Ayu menjawab kenal. Sikap Ayu juga sedikit aneh, tapi Naya dan Raka tetap pada keputusan mereka untuk mendatangi desa Rangu. Sesampainya di desa, Ayu pun kemudian membawa mereka langsung ke rumah Mbah Jimah. Ternyata Mbah Jimah ini adalah nenek mereka. Dia bilang bahwa dulu Hamdan memang anaknya, tapi sekarang sudah bukan lagi karena Hamdan sudah memilih jalannya sendiri. Sikap Mbah Jimah ini juga agak aneh dan kurang mencerminkan sikap seorang ibu pada anaknya. Tapi Mbah Jimah mempersilahkan mereka tinggal di rumahnya dan soal Hamdan akan dijelaskannya 2 hari lagi bertepatan dengan pesta panen raya karena di situ nanti juga akan hadir sanak saudara mereka yang lain. Mbah Jimah kemudian mempersilahkan mereka makan. Dia memasak makanan yang mengandung daging dan menghidangkannya pada mereka berdua. Raka menolak dengan halus untuk memakan makanan berdaging dari Mbah Jimah karena dia tidak makan daging. Naya kemudian beristirahat melepas lelah di kamar yang disediakan Mbah Jimah. Dia pun tertidur. Saat dia terbangun, dia menemukan dirinya berada di tempat yang asing. Dia kemudian seperti mendengar suara ayahnya dari dalam gua di dekat situ. Dia pun masuk ke gua itu. Ternyata ayahnya tidak ada di situ. Gua itu juga membawa atmosfer yang misterius dan menyeramkan. Saat Raka membangunkannya, Naya menemukan dirinya berada di luar rumah Mbah Jimah. Raka juga heran apa yang dilakukan Naya di luar rumah.
Penjelasan Naya yang tidak masuk akal tidak memuaskan Raka. Keesokan harinya Naya bertanya pada Mbah Jimah, apakah ada gua di dekat-dekat situ? Mbah Jimah menjawab tidak ada. Mbah Jimah kedatangan tamu yang kemudian mengajaknya pergi. Naya nekat mengajak Raka untuk mencari sendiri gua yang ada dalam mimpinya tersebut. Tapi mereka tidak menemukannya. Mereka berdua juga sempat perang mulut dan saling menyalahkan. Di tengah pertengkaran itu mereka berdua terpisah secara gaib. Raka menemukan dirinya berada dalam gua yang diimpikan oleh Naya. Naya sendiri bingung bercampur takut dan mencari-cari saudara kembarnya itu. Naya sempat terperosok dalam satu lubang jebakan untuk binatang, di mana ada kelapa-kelapa yang berjatuhan di situ. Saat dia mengambil salah satu kelapa yang jatuh, ternyata kelapa yang dipegangnya berubah menjadi kepala manusia. Dia kemudian ditolong oleh laki-laki yang memikul kelapa yang dijumpainya saat mau masuk ke desa Rangu. Mereka pun akhirnya berkenalan. Nama laki-laki itu Sugeng. Sugeng bilang bahwa Naya tidak perlu khawatir soal Raka. Semua yang hilang di desa itu pasti akan kembali ke rumah Mbah Jimah, katanya. Dia juga menyuruh Naya menemuinya jam 3 dini hari di batas desa dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Naya pun diantarnya pulang ke rumah Mbah Jimah. Naya juga sebelumnya sempat bertandang ke rumah Ayu pada siang harinya. Karena tidak ada jawaban saat dia mengetuk-ngetuk dan memanggil-manggil, dia pun masuk lewat pintu samping. Namun dia heran melihat Ayu sedang mencincang daging dengan ekspresi yang aneh. Dia pun mengamati Ayu dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ternyata setelah diperhatikannya, daging yang dicincang Ayu tampak seperti daging bayi manusia. Naya jadi mual dan segera berlalu dari rumah Ayu. Ternyata perkataan Sugeng benar. Raka sudah ada di rumah Mbah Jimah. Tapi tingkahnya aneh. Ayu juga sempat bertandang ke rumah Mbah Jimah untuk memberikan daging dalam kantong plastik. Karena Naya sempat melihat Ayu mencincang daging itu siang harinya, dia menolak untuk makan dengan alasan masih kenyang. Dalam bayangannya, daging yang disajikan untuk makan malam adalah daging bayi yang dicincang oleh Ayu sebelumnya. Anehnya, Raka yang tidak makan daging malah memakan daging yang disajikan Mbah Jimah untuk makan malam. Mereka pun kemudian masuk ke kamar masing-masing setelah makan malam selesai. Ada satu keganjilan setelah ini. Diceritakan bahwa Naya gelisah sendirian di kamarnya dan tidak tidur. Waktu yang berlalu dalam kamar saat Naya sendirian ini terkesan tidak lama. Dia lalu mengendap-endap keluar kamar dan tahu-tahu saat dia menoleh ke jam dinding sudah menunjukkan pukul 3 kurang. Pertanyaan saya, sebenarnya mereka makan malam itu jam berapa kalau begitu? Naya kembali ke rumah Mbah Jimah sepertinya menjelang jam makan malam. Tapi selang waktu pas Naya selesai makan malam dan keluar mengendap-endap dari kamarnya itu cuma sebentar. Dan tidak ada shot transisi sama sekali untuk menunjukkan time-lapse rentang waktu yang terlewat. Masa iya Naya balik ke rumah jam 2 dini hari? Kalau memang ceritanya dia balik ke rumah jam segitu, tentunya Mbah Jimah sudah tidur dan bukannya makan malam. Tapi ya sudahlah, nalarnya dikubur aja dulu ya pemirsa. Nggak dianggap penting kayaknya sama penulis dan sutradaranya untuk adegan yang satu ini. Karena Naya seperti mendengar suara bisik-bisik dari salah satu ruangan, Naya penasaran dan mengintip. Ternyata Mbah Jimah sedang melakukan satu ritual dengan semacam boneka jerami. Ya kayak ritual-ritual voodoo gitulah. Saat dia selesai ritual, Naya pun tiduran di sofa kamar tamu. Bingung dan khawatir dengan apa yang sudah dilihatnya. Mbah Jimah kemudian pergi ke kamar Raka. Naya pun mengintip karena heran dengan tingkahnya. Ternyata Mbah Jimah bersetubuh dengan cucunya sendiri. Naya pun tersentak kaget melihat itu. Raka juga terlihat seperti terhipnotis dan tanpa protes dalam persetubuhan itu. Ini poin aneh satu lagi menurut saya pemirsa. Tapi nanti akan saya singgung lagi soal ini. Di pagi harinya, Mbah Jimah bilang bahwa mereka berdua perlu diruat supaya terhindar dari bencana dan kutukan yang menimpa mereka sehubungan dengan sikap aneh Raka yang sepertinya kerasukan. Mereka pun dibawa ke gua yang muncul di mimpi Naya dan tempat di mana Raka hilang sehari sebelumnya. Ternyata untuk membuat desa Rangu tetap makmur dan subur, penduduknya melaksanakan ritual sesat yang dipimpin oleh Mbah Jimah. Mereka melakukan perkawinan saudara sekandung atau incest sebagai syaratnya. Bayi-bayi hasil dari perkawinan saudara sekandung itu nantinya salah satunya akan dipilih untuk ditumbalkan. Bila ada yang lahir normal, dia akan dijadikan penerus untuk memimpin sekte sesat ini. Naya dan Raka adalah keturunan Hamdan dan adik kandungnya sendiri yang normal, sehingga ditakdirkan jadi penerus sekte sesat desa Rangu. Entah kenapa Raka yang terpilih untuk jadi penerus dan bukan Naya.
tidak dijelaskan di filmnya. Kalau alasannya karena Naya perempuan, ya nggak tepat juga, karena Mbah Jimah kan juga perempuan yang dijadikan pemimpin sekte. Juga tidak dijelaskan apakah Mbah Jimah harus menyetubuhi cucunya sendiri untuk persyaratan ritual atau apa, karena mungkin sekali lagi tidak dianggap penting oleh penulis dan sutradaranya. Jadi nalar penonton juga mungkin tidak dianggap penting. Pokoknya begitulah, biar tetap misterius kali. Yang penting sesat lah. Ternyata foto lama yang ditemukan di kamar Hamdan sengaja ditaruh oleh Pak RT untuk menggiring Naya dan Raka ke desa Rangu dengan tujuan meneruskan pelestarian sekte sesat. Kenapa Naya yang tidak dibutuhkan lagi oleh sekte sesat Mbah Jimah tidak dibunuh langsung seketika itu juga nggak jelas. Mbah Jimah menyuruh pengikutnya membawa Naya pergi dari gua untuk ditahan di satu gubuk. Gubuknya juga di bagian belakangnya seperti sengaja dibikin rapuh, sehingga Sugeng bisa mengeluarkan Naya dari situ. Saat Naya dan Sugeng dikejar-kejar pengikut sekte, Sugeng mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian mereka, dan Naya disuruhnya berhitung sampai 100 dulu, lalu mengikuti petunjuk kain putih yang diikat di pohon-pohon yang akan mengarahkannya ke rumah Mbak Weton ibunya, yang diperankan oleh Nian Tiara. Dia akan aman di sana, kata Sugeng. Jadi alasan Naya tidak dibunuh, supaya bisa dipertemukan dengan Mbak Weton ini ternyata. Mbak Weton inilah yang dulu membantu Hamdan kabur dari desa Rangu karena Hamdan ingin lepas dari sekte sesat dan memulai hidup baru di tempat lain. Mbak Weton adalah murid dari seorang dukun sakti. Jimat yang dibawa Naya adalah peninggalan dari guru Mbak Weton. Ternyata jimat itu adalah kunci untuk menghancurkan sekte, tapi cuma bisa dilakukan oleh orang cacat dan berfungsi sebagai pelindung mereka berdua, tapi hanya berlaku sampai mereka berumur 21 tahun. Mbak Weton kemudian membantu Naya kabur. Di tengah jalan Naya bertemu dengan Raka. Mereka pun kabur bareng. Tapi ternyata Raka malah membawa mereka kembali ke gua tempat Mbah Jimah dan pengikutnya berkumpul. Berarti roh dari sekte sesat itu ternyata sudah masuk ke dalam tubuh Raka. Saat Naya akan dibunuh, senjata pembunuh tidak sampai membunuh Naya, hanya membuat cacat di wajahnya saja. Jadi Naya sengaja dibuat cacat, supaya dia bisa menggunakan jimat itu untuk menghancurkan sekte sesat. Klimaksnya juga gitu doang. Jimat ditempel di jidat Mbah Jimah, dan tiba-tiba Mbah Jimah dan para pengikutnya seperti kesurupan dan kehilangan energi terus mati semua. Gampang banget ya. Tapi sekali lagi ya, sudahlah pemirsa. Nalarnya dikubur dulu selama nonton film ini, oke? Jangan banyak tanya pokoknya. Mengapa begini atau begitu itu tidak begitu penting di sini. Singkat cerita, Naya dan Raka berhasil keluar dari desa dengan menumpang kendaraan hasil bumi. Saat mobil hendak melewati jembatan, tiba-tiba mobilnya melambat. Adegan kemudian beralih beberapa lama setelah itu, di mana Raka berada dalam satu bis bersama teman-teman kampusnya untuk semacam study tour. Bis tiba-tiba berbelok-belok tidak terkendali dan berhenti. Ternyata Raka membunuhi orang-orang di dalam bis. Jadi roh sesat sudah memasuki jiwanya ternyata, dan dia mengikuti jalannya untuk menjadi penerus sekte sesat. Scene penutupnya merupakan kilas balik saat mobil mau melewati jembatan. Di bawah jembatan terlihat Naya yang tergolek dengan posisi tidak normal dan tidak bernyawa lagi. Oke pemirsa, menurut saya Kultus Iblis punya poin positif di Yasamin Jasem, pemeran Naya, dan Alit Aryani Willems, pemeran Mbah Rajimah atau Mbah Jimah. Permainan Yasamin cukup menjiwai dan bagus. Sayangnya karakternya agak membingungkan, antara skeptis dan percaya pada perkelenikan, kurang konsisten. Juga peralihannya dari pemikiran yang skeptis sampai kemudian percaya pada hal-hal yang berbau klinik atau gaib itu terlalu cepat sehingga terasa kurang kurang mengena gitu emosinya menurut saya. Tapi menurut saya ini karena skenario filmnya yang menggariskan karakternya seperti itu. Skenario yang juga kurang memperhatikan logika ceritanya secara keseluruhan. Banyak plot hole yang menggampangkan alur. Seperti bagaimana keberadaan Pak RT di awal film tidak dikenali Hamdan sebagai pengikut sekte. Desa Rangu yang tidak terlihat meyakinkan sebagai salah satu penghasil padi terbesar ceritanya. Naya yang terasa sengaja sekali dibiarkan hidup untuk dipertemukan dengan Mbak Weton dan Sugeng. Klimaks yang kurang nendang. Persetubuhan Mbah Jimah dan Raka yang tidak jelas. Serta detail-detail kecil yang agak mengganggu, seperti alasan Mbak Weton tiba-tiba muncul di adegan saat Naya dan Raka hendak memasuki desa Rangu dan mengusap Naya dengan tangan yang sudah diludahinya. Alasan Mbak Weton masih tinggal di desa Rangu itu apa?
Padahal dia sudah berguru pada seorang guru sakti untuk melepaskan dirinya dari lingkaran sekte sesat. Fadi Alaidrus yang memerankan Raka tidak bisa mengimbangi permainan Yasamin sehingga terasa berat sebelah. Hubungan mereka berdua pun tidak terasa seperti saudara kembar. Lebih terasa seperti pertemanan dekat saja. Penampilan Alit Aryani Willems sebagai Mbah Jima menurut saya cukup bagus. Berhasil menunjukkan nuansa misterius dan jahat dari karakternya. Yang juga digarap cukup baik di film ini adalah visual effects dan make-up-nya. Tidak terlihat murahan, kecuali beberapa scene yang melibatkan CGI-nya yang terlihat kurang halus. Tapi untuk ukuran film Indonesia menurut saya sudah cukup. Wujud setannya juga cukup bagus dan tidak terkesan murahan. Setting rumah Mbak Jima, Ayu dan Mbak Weton juga terlihat meyakinkan. Gua sarang sekte sesat juga terlihat bagus di layar dan cukup mendukung nuansa horornya. Juga rumah Hamdan di awal film yang terlihat cukup mewah tapi tidak berlebihan. Sayangnya cuma itu poin positif dari kultus iblis menurut opini saya. Selebihnya tidak ada hal baru yang ditawarkan dalam film ini, seperti jump scare dan benang merah cerita yang biasa-biasa saja. Tidak beda dengan film-film horor Indonesia yang lain. Jump scare di bagian awal film yang bersetting di rumah Hamdan juga terasa kebanyakan. Seperti yang sering saya nyatakan dalam review-review saya sebelumnya, alur cerita adalah hal yang paling menarik dari satu film menurut saya. Jika alur cerita sudah kuat dan menarik, yang lainnya nomor 2 lah. Eksekusi juga penting untuk mendukung alur ceritanya. Dalam kultus iblis, eksekusinya sebetulnya sudah cukup lumayan. Tapi sayang logika cerita kurang diperhatikan sehingga terkesan membodohi penontonnya. Ini yang sering jadi rapor merah film-film horor Indonesia pada khususnya. Alur cerita adalah hal penting dalam satu film. Film-film bagus selalu mengutamakan hal ini dan juga logika ceritanya. Jadi, skor saya untuk Kultus Iblis 4/10. Acting Yasamin Jasem dan juga penggarapan visual effects dan make-up-nya adalah poin plus film ini. Tapi sekali lagi, yang juga sering saya sampaikan dalam review-review saya, skor saya ini subjektif sifatnya dan sesuai selera saya sendiri. Tentunya tiap penonton punya penilaian yang berbeda sesuai selera masing-masing ya. Dalam hal ini, Kultus Iblis bukanlah film yang selaras dengan selera saya. Sering diangkatnya setting pedesaan untuk film-film horor Indonesia lain termasuk Kultus Iblis, juga membuat film ini kurang menarik. Lagi-lagi setting pedesaan. Bosen jadinya. Apalagi dengan alur cerita yang biasa saja, tanpa menawarkan sesuatu yang lain. Oke pemirsa sekalian, sekian dulu review saya untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Leonardus Erik untuk requestnya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Bye.